Pada perancangan database System Point of Sale, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram. Pada gambar ini, ERD ini, ada 6 tabel utama, tabel meja, menu, stock log, user, transaksi, dan tabel detail transaksi. Untuk tabel user, primary key ID user, username, password, dan role. Pada kolom role, itu pembeda hak akses seperti admin, kasir, dan waiter. Pada tabel transaksi, ada primary key ID transaksi, ID user, ID meja, total bayar, dan tanggal transaksi. Transaksi sebagai pencatat daripada meja yang dipakai dan user yang menggunakan. Terus ada tabel detail transaksi, ini adalah tabel inti dari IRD. Ada primary key ID detail, ID transaksi, ID menu, jumlah, dan subtotal. Dari tabel meja, user transaksi menu akan masuk ke detail transaksi. Pada tabel meja, ada primary key ID meja, nomor meja, dan status. Apakah meja tersedia atau terisi. Untuk tabel menu, digunakan untuk menyimpan harga, nama menu, apakah itu makanan atau minuman, dan hal serupa. Di sini ID menu sebagai primary key, kolom nama menu, harga, dan stok. Terus tabel stock log, ada primary key ID log, ID menu, tipe kolom tipe ini masuk keluar atau penyesuaian dari stok yang tersedia, serta jumlah, keterangan, dan tanggal. Untuk eh, relasi antar tabel, di sini satu user bisa memiliki banyak transaksi dan satu meja bisa dipakai beberapa transaksi dan satu transaksi itu bisa banyak detail transaksi. Dan pada tabel menu itu bisa masuk beberapa transaksi serta juga masuk ke satu menu bisa banyak stok log. Misal menu di sini berkurang, maka stok log di sini masuk ke keluar. Jika menu bertambah, maka akan masuk atau penyesuaian. Seperti halnya contoh, pelanggan datang, waiter menyiapkan meja, dan kasir eh, membuat transaksi, serta menu akan berkurang pada stok log, dan penyesuaian data yang ada di stok log. Seperti halnya contoh itu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fragmentasi tabel, yaitu dari tabel transaksi dan dari tabel stop loss. Nah, di sini untuk tabel transaksi di sini saya akan menggunakan fragmentasi vertikal, dan untuk fragmentasi horizontalnya di sini saya akan memakai tabel dari stop loss ya. Nah, untuk pertama-tama untuk sintaks yang fragmentasi vertikal itu, di sini kita akan membuat tabel transaksi utama dengan kolom yang disimpan, yaitu ID transaksi, ID user, ID meja, total bayar dari tabel transaksi. Selanjutnya kita bikin lagi tabel transaksi audit dengan kolom yang disimpan, yaitu ID transaksi, tanggal transaksi dari tabel transaksi. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya. Untuk yang pertama tadi dari transaksi utama, yaitu ada ID transaksi, ID user, ID meja, dan total bayar. Ini sesuai sama sintaks yang saya sudah ketik tadi, yaitu di sini ID transaksi, ID user, ID meja, dan total bayar. Nah, untuk transaksi audit juga di sini ada dua kolom ya, ID transaksi sama tanggal transaksi. Sesuai juga dengan sintaks yang saya ketik tadi, di sini ada dua, yaitu ID transaksi dan tanggal transaksi yang tersimpan di tabel transaksi audit. Nah, lanjut ke fragmentasi horizontal, di sini sedikit berbeda ya dengan fragmentasi vertikal, karena di sini memakai select bintang from dari tabel yang kita pengen. Di sini saya memakai tabel stock log dengan kondisi tipenya itu sama dengan masuk. Nah, untuk nama tabelnya di sini ada stock log masuk, untuk tabel kedua di sini ada stock log keluar, sama ya dengan menggunakan kondisi where tipenya sama dengan keluar. Hasilnya nanti akan seperti ini. Di sini ada stock log masuk. Nah, yang diambil tadi adalah tipe, kondisi tipe di mana tipe sama dengan masuk, ya di sini masuk. Untuk stock log keluar ini, kondisi yang diambil adalah tipenya yaitu keluar. Nah, ini dari mana bisa masuk keluar ini, yaitu dari ini dari tabel stock log yang bercampur seperti ini ya. Nah, di sini saya mengambil kondisi di mana tipenya itu masuk. Nah, ini barisnya itu masuk, masuk masuk, maka yang masuk tadi akan terpisah sendiri tabelnya di sini ya. Untuk yang keluar juga sama, di sini ada keluar, ada 3 1 2 3, maka di sini akan muncul. Sama untuk fragmentasi vertikal juga di sini ID transaksi, ID user, ID meja, total bayar itu dari tabel fullnya ya, dari sini, dari select bintang from transaksi. Ini tabel fullnya sebelum di fragmentasi menjadi fragmentasi vertikal sama fragmentasi horizontal. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya mengenai fragmentasi tabel vertikal maupun horizontal. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan cara menghubungkan master ke master. Yang pertama itu buka virtual box-nya, kemudian masuk ke network dan set virtual host only ethernet adapter. Kemudian masuk ke network dan
set IP-nya menjadi 192.168.1.1. Setting IP-nya juga di VirtualBox dengan cara yang sama dan set IP-nya menjadi 192.168.1.2. Kemudian setelah itu kita coba tes koneksi dari master dengan mengetikkan ipconfig untuk melihat IP-nya. Kita menggunakan internet adapter Ethernet 4. Kemudian tes ping 192.168.1.2. Nah, jika terlihat seperti ini berarti sudah terhubung. Kemudian tes juga di VM-nya dengan cara yang sama. Jika sudah seperti ini berarti kedua master dan slab sudah saling terhubung. Setelah itu konfigurasi file my ini dengan mengaktifkan server ID-nya dan login-nya. Setelah itu nyalakan MySQL-nya. Setelah itu lakukan hal yang sama di VM. Setelah itu edit file my ini-nya. Kemudian aktifkan server ID sama dengan 2 dan loginnya aktifkan juga. Ini harus berbeda dengan master server ID-nya. Setelah itu di master masuk ke CMD dan masuk ke SQL untuk membuat user aplikasi dengan perintah green application /on. Kemudian usernya apa, kemudian by identified by admin. Ini untuk mengizinkan user di MySQL ini agar melakukan aplikasi dari server master. Setelah itu flash privilege untuk memuat ulang tabel tanpa harus mereset server. Sebelum melakukan konfigurasi di slab, lakukan perintah show master status untuk melihat koordinat terakhir untuk slab memulai menyalin data secara real time. Setelah itu masuk ke VM, masuk ke MySQL-nya, kemudian hubungkan master ke slab dengan menjalankan prompt change master to master. Nah, perintah ini untuk mengkonfigurasi slab agar terhubung ke master. Pastikan IP hostnya sudah sama seperti di master, dan master user dan passwordnya juga udah sesuai dengan yang sudah kita buat di master. Kemudian untuk master log file dan master log postnya itu harus sama dengan yang ada di master.
Setelah itu start slave, kemudian show slave status untuk melihat apakah sudah berhasil atau sudah terhubung. Nah, slave IO running dan slave SQL running itu harus bernilai yes. Oke, sudah terhubung. Kita coba show databases. Nah, ini database yang sudah dikonfigurasi. Kita coba buat database baru di master. Create database dbEPOS. Kemudian kita show di slave, apakah akan muncul show databases. Nah, dbEPOS yang sudah dibuat di master otomatis tersinkronkan ke slave. Kemudian di master import data tabelnya dari file sebelumnya. Choose file, cari epos.sql nya. Kemudian go. dbEPOS sudah terimport, kita show tabel apakah sudah. dbEPOS dulu, kemudian show tables. Nah, sudah muncul. Kemudian kita lihat juga di slave. Sudah terhubung, berarti sudah terkonfigurasi dengan benar. Kita coba insert data ya. Kita lihat dulu data user. Di slave juga sama. Ada 10 data user. Insert info user, ID user, username, password, role, values 11, usernya Apari, kasir Apari, kemudian passwordnya apa 123 dan role-nya kasir. Sudah, kita coba lihat sudah termasuk. Nah, di slave otomatis juga akan menambahkan data seperti di master. Sekian dari saya, terima kasih.